Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke, semoga selalu sehat ya pastinya. Apalagi di bulan Ramadan ini, teman-teman harus banyak jaga kesehatan, harus sehat selalu. Terus aktivitasnya kan juga banyak ya. Ya, oke. Gimana? Banyak tugas? Oh, itu gak apa-apa, itu latihan ya, teman-teman. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebihnya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Mungkin dari pertama nanti bisa bilang hadir ya teman-teman dan juga on cam. Miftahun Nikmah, oke hadir. Nazla Salsabila, oke hadir. Melvina Zahra, oke hadir. Erli Dwika, mana Erli Dwika? Oke hadir. Octavia Ramadhani, oke hadir. Alhamdulillah kelas 2024 A ini ya hadir semua. Oke, good job teman-teman. Lanjut, kita mungkin Ibu izin eh, menampilkan share screen ya teman-teman. Oke, bentar sebentar. Nah, apakah ini sudah tampil teman-teman? Oke, tentunya sudah tampil ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman kira-kira ada yang sudah membuka media sosial seperti TikTok ataupun Instagram belum ya nih? Mungkin kalau nggak bisa apa on mic teman-teman bisa tulis di kolom komentar Zoom ya teman-teman. Chat Zoom. Oke, sudah Bu TikTok tadi pagi. Habis sahur itu nonton ya? Oke, nggak apa-apa. Instagram, Bu. Oke, betul sekali. Media sosial banyak ya, teman-teman. Tidak hanya TikTok maupun Instagram, YouTube juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira teman-teman, teman-teman tertarik dengan video di konten TikTok maupun Instagram maupun kayak seperti poster ataupun iklan itu teman-teman tertarik dari mananya dulu sih, teman-teman? Ada yang mau ada yang mau jawab? Oke, kata si Nazla tadi dari visualnya Bu bagus, pesannya bagus Bu gitu. Oke, yang lain? Hmm, dari konsistensi warnanya Bu bagus. Kalau poster ya, oke, betul sekali teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nggak jauh dari hal-hal tersebut, dari kehidupan tersebut. Nah, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar desain, teman-teman. Jadi, bentar ya. Oke. Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang menjelaskan prinsip dasar desain yang tadi udah Ibu sebutkan, menganalisis penerapan contoh karya visual, menyebutkan contoh kelebihan dan kekurangan karya visual, serta merancang sebuah ide sketsa karya visual. Oke, semoga teman-teman, Ibu harap dapat pembelajaran hari ini tuh dapat bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang suka desain seperti itu kan berhubungan sekali dengan ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini yang pertama itu apa itu desain? Nah, desain adalah proses perencanaan, penyusunan, penciptaan elemen untuk menghasilkan sebuah karya yang estetis, fungsional, dan komunikatif. Desain ini bertujuan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan pengguna, dan menyampaikan pesan secara efektif melalui sketsa, rancangan, atau model karya visual. Seperti karya visualnya seperti bisa poster, bisa banner, bisa baliho, bisa konten video seperti itu ya teman-teman. Jadi dari perencanaan itu misal kita ambil contoh di poster makanan. Di poster makanan, pastinya teman-teman harus punya objek foto makanannya, bentuknya seperti apa, warnanya, konsistensinya akan diimplementasikan itu seperti apa, terus pesan informatifnya yang akan dituangkan dalam poster tersebut itu apa.
Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada 9 prinsip dasar desain. Yang pertama ada penekanan, keseimbangan, komposisi, irama, kesatuan, kesederhanaan, kejelasan, dan proporsi. Ini maaf ya, tipe teman-teman. Yang nomor 5 ini harusnya ruang. Oke. Tapi di pertemuan minggu ini kita akan belajar 5 prinsip dasar desain. Apa aja itu prinsip dasar desain untuk minggu ini yang kita pelajari? Oke. Yang pertama ini ada kesatuan atau biasa disebut dengan unity. Kesatuan adalah bersatunya elemen-elemen desain sehingga menimbulkan kesan harmonis untuk menyampaikan suatu pesan dari desain yang dibuat. Nah, adapun 3 teknik dari kesatuan ini yaitu ada proximity, loop, dan color harmony. Nah, proximity itu adalah jarak antar elemen teman-teman. Jadi jaraknya itu enggak terlalu jauh, tapi harus kayak berdekatan gitu, membentuk kesatuan yang utuh. Yang kedua ada loop. Loop itu berulang. Jadi desainnya itu objeknya berulang atau dari visualnya, konsisten konsistensinya itu kayak gimana. Dan color harmoni ini dari kayak pewarnanya itu seperti apa, apakah cocok atau tidak. Lanjut. Nah, ini contoh gambarnya. Hal kesatuan ya. Ini namanya proximity, proximity. Nah, jaraknya itu nggak jauh, tapi deket. Tapi meskipun dia hurufnya pisah-pisah, tapi ini tahu loh, ini bentuk huruf apa. Misalnya ini H, E sama L sama P. Dia jadi satu kesatuan, dibentuk jadi help. Karena dari gambarnya konsistensi banget ya, visualnya dapat banget. Kayak dia saling tolong menolong ya tangannya. Di sini ada color harmony. Color harmony itu dari warnanya itu seperti apa. Jadi warnanya itu harus konsisten. Dari ungu, ungu muda, pink tua gitu. Nggak mungkin kan? Misal biru tua langsung hijau tua gitu. Kan nggak mungkin ya. Jadi harus dari yang tua terus termuda gitu. Nah ini loop. Objeknya juga berulang. Kardusnya juga sesuai kesatuan ya. Dia bersatu ya warnanya. Kuning, kardusnya agak kekuningan kecoklatan ini juga ikut. Terus juga teksnya juga sama. Oke, di sini ada keseimbangan atau balance. Nah, sesuai dengan namanya, keseimbangan tuh berarti keseluruhannya itu komponennya harus tampil seimbang, tidak berat sebelah seperti tulisan, warna maupun gambarnya, sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Keseimbangan simetris dan asimetris. Yang simetris adalah objek seimbang. Kalau asimetris itu berlawanan. Contoh seperti ini, dia seimbang nih, seimbang. Dia seimbang tapi dia berlawanan. Ada yang besar sama kecil. Lanjut, ini contohnya dia seimbang ya teman-teman. Ini sama, desainnya warnanya juga sama. Dia berlawanan tapi eh, konsistensi warnanya itu sama. Komposisi di sini adalah desain seni mengatur elemen visual garis, bentuk warna, tekstur ruang, teks secara harmonis untuk menyampaikan pesan, menciptakan oleh baca, dan menarik perhatian. Di sini ada banyak contoh komposisi buat pemula. Aku, ibu ambil contoh di Rule of Thirds. Rule of Thirds ini biasanya itu seperti grid, ya teman-teman. 3 kotak grid ini kan ada 9 ya. Kotaknya ada 9 ya. Oke, ada 9. Nah, biasanya di objek foto kan ada kotak 9 gitu ya teman-teman. Itu gunanya untuk menciptakan apa ya? Komposisinya ini benar apa enggak sih? Udah sesuai enggak sih? Misal teman-teman mau motret objek foto ini. Kayak gini, ini benar enggak ya? Apakah ada miring atau enggak? Begitupun juga di desain teman-teman. Desain juga ada rule of thirds. Biasanya di Figma ya teman-teman, itu ada rule of thirds-nya. Jadi misal teman-teman membuat eh, desain yang ukurannya 180 banding 3 1350. Itu kan kotaknya itu harus disesuaikan. Ini sesuai apa enggak gitu. Jadi untuk dari hasilnya, outputnya itu temen tahu. Oh, ruangnya ini terlalu jarak banget. Oh, ini bentuknya kurang gini, teksturnya kurang gini. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini kalau misalnya poster makanan, ini poster postingan feed ya, teman-teman. Kalau postingan feed ini dari konsistensi warnanya juga sama, fontnya clean, terus juga
enak dibaca, enak dilihat dari jauh juga. Poster makanannya ini fontnya kan sesuai dengan makanannya ini. Fontnya seperti ini, jagonya makanan cepet. Jadi dia fontnya itu menyesuaikan dengan produknya. Sini ada proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan antara bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Biasanya dapat diartikan sebagai ukuran perubahan size, kayak panjang, lebar, tingginya itu seperti apa, dan sering terlihat seperti distorsi. Ini ada size dari yang besar ke kecil, rasionya, bentuknya lebar, terus divisinya seperti ini. Nah, ini ada ruang atau biasa disebut dengan space adalah area kosong di sekitar di antara atau di dalam elemen visual seperti teks, gambar atau bentuk berfungsi sebagai jeda visual, menciptakan keseimbangan, meningkatkan keterbacaan, dan memandu fokus pengguna tanpa harus berwarna putih. Nah, ini misal kayak goodnya itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman ini objeknya ya, ada ruangnya, space-nya di tempat ini. Jadi kan kayak dipandang mata itu enak ya teman-teman, dipandang audiens itu enak. Kalau buruknya seperti ini nggak konsisten ya teman-teman. Nih, space-nya nggak ada, cuma sebelah kanan aja. Di sini coba teman-teman analisis dari gambar ini. Coba Ibu kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Oke, analisis 3 kelebihan dan 2 kekurangannya dari poster ini. Oke, oke, waktunya 1 menit berlalu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, dari Nazla tadi bilang kalau fontnya itu bagus Bu, yang mudik dulu ya Le, sesuai sama papanya. Terus juga warna backgroundnya cerah, suasana mudik banget. Kesatuannya utuh, ada pos, ada bus, ada koper, ada masjid. Kayak misalnya teman-teman kan Lebaran kan biasanya berhenti di tempat pemberhentian ya, kayak sholat, mau makan, seperti itu. Kalau ini kata si Nikma tadi itu fontnya terlalu kecil, terus tidak prinsip dasar desain kayak ruangnya itu masih banyak space yang kosong. Oke, betul ya teman-teman. Jadi di sini tuh visualnya masih kurang. Harusnya eh, lebih baiknya dikasih visual di belakangnya itu udah ada kayak toko gitu. Jadi kayak dia tuh seakan-akan si Ciki kayak apa ini ya, kayak bebeknya itu kayak iya kayak bebek ya, tapi dia kartun ya. Jadi dia kayak seakan-akan dia tuh kayak mempromosikan dan kayak jualan gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini, hal utama penting dalam pembuatan karya visual seperti tadi itu nggak harus menarik, eh harus menarik, rapi, mudah dipahami, tapi harus juga bisa dipahami oleh audiens dan tentunya harus menerapkan prinsip dasar desain. Oke, jadi poster yang baik bukan hanya terlihat bagus, tapi juga mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Mungkin Ibu mau tanya deh, tadi contoh dari penerapan karya visual poster, dari penerapan karya visual tadi apa aja? Bisa menyebutkan? Oke, Early gimana? Oke, katanya seperti poster, iklan, banner, atau baliho itu ya. Oke, itu termasuk ya teman-teman. Oke, jadi tugas pertemuan pertama hari ini teman-teman akan membuat sketsa sederhana. Jadi ini tugas di rumah untuk teman-teman karena ini online. Kalau nggak online kita akan belajar bareng di kelas. Jadi prosesnya harus menerapkan minimal 3 prinsip dasar desain, misal kayak kesatuan, proporsi, ataupun keseimbangan. Oke, mungkin ada yang tanyakan sampai sini? Oke, dikumpulkannya di SSO ya teman-teman. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk hari ini. The end selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu jaga kesehatan, apalagi mau Lebaran. Tugasnya jangan lupa semangat untuk tugas-tugasnya THR ya, THR tugas hari raya Lebaran untuk Lebaran. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman semoga saya selalu, semoga eh, tugasnya bisa lancar semuanya. Kita bisa melanjutkan di minggu depan karena minggu depan kita akan belajar melanjutkan prinsip dasar desain dan belajar tools desain ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di setelah Lebaran nanti. Semoga teman-teman sehat selalu. Ibu akhiri kalau misalnya ada salah kata mohon maaf. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.